Shalom, happy weekend semuanya, Saturday. Saya berdoa Anda merdeka total juga di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan semua kuk belenggu musuh kita, semua kuasa dari manusia dosa kita dilumpuhkan. Sehingga kita berkurang-kurang, Yesus bertambah-tambah, yang lama berlalu, sungguh yang baru, ciptaan baru dalam Kristus sudah datang dan mau bertumbuh, mau mendominasi hidup Anda dan saya, baru kita mengalami true maximum freedom. Karena kita diciptakan serupa gambar rupa Allah, semakin kita serupa Allah semakin merdeka kita. Kalau tidak, kalau keserupaan dengan Allah semakin kurang, berarti yang dominasi manusia lama, masih manusia dosa. Si manusia yang udah diacak, udah distruct oleh dosa, yang udah damage system. Nah, itu operating sistemnya mesti dibikin baru, bikin ulang. Sampai Yesus mesti mati gara-gara operating system bobrok itu, dia mesti jadi operating system yang salah itu, yang setan infiltrasi dan subversi dan kuasai, diubah menjadi operating system dari Adam terakhir, Adam yang bangkit dari mati, Adam yang hidup selama-lamanya, Yesus Kristus. Tuh. Jadi kita jatuh dalam dosa apa tidak tergantung siapa yang dominasi hidupmu. Kalau Anda selalu ikutin pelajaran Bible study ini, Anda akan mengalami yang namanya experiencing Christ in a deeper way. Mengalami Kristus lebih dalam kedalaman batin inner life Anda. Kalau Anda day by day tiap hari, Anda pasti lebih banyak Yesusnya yang diinfus hadiratnya daripada yang ada di TV, yang ada di handphone. Itu sekilas aja seperlunya. Tapi jangan mendominasi 24 jam minus 8, 16 jam dari hidupmu. Buat apa? Oke, so saya sambut semuanya yang sudah bergabung pagi hari ini dalam Bible study kita. Experiencing Christ in a deeper way. Ngalami Kristus dengan cara yang lebih, dengan kondisi yang lebih dalam. Lebih intim, lebih satu. Seperti Yesus satu dengan Bapaknya, kita dan Yesus pun satu. Akibatnya kita dan sesama pun bisa satu karena kasih Allah, kelemah lembutannya, kesabarannya, kebaikannya. Itu penetrasi ke kiri, ke kanan, dari depan, belakang, semua membawa curahan-curahan aliran-aliran air hidup yang ada di hati kita. Aliran air hidup, Anda tentu tahu itu Roh Kudus kan. Jadi volume Roh Kudus mendominasi hidup Anda itu berapa persen? Udah diukur belum? Ukurnya pakai assessment yang ada di buku EHS, yang ada di buku EHL, EHC, Emotionally Healthy Church, semua ada di situ. Dan Anda tanggung jawab untuk dirimu sendiri. Anda mau sehat, mau hidup panjang umur dan berfungsi dan ada hasilnya dan mencapai destiny Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau, tergantung. Itu keputusanmu sendiri untuk latihan, praktek, disiplin, berada bersama Tuhan. Di luar itu nggak ada. Karena yang ngubah kita, yang nyelamatin kita, yang memberdayakan kita dengan Roh Kudus, 100% dari pihak Allah. Mentransformasi kita dari dalam keluar, juga pihak Allah. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Segala hal sesuai kehendaknya dan sesuai kerelaan dari pekerjaannya dia. Allah yang kerjakan. Kita keluarin apa yang dia kerjakan di dalam kita. Jadi apa yang kita mau lakukan buat Tuhan mesti udah kelar dulu dari kita berhubungan dengan Tuhan. Spend with the Lord. Be in relationship with the Lord. Therefore you do what Jesus wants to do. Karena kalau bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau nggak sepakat. Jadi kitanya mesti sepakat sama Yesus, baru Yesus bisa bekerja di dalam dan melalui kita, begitu ya. So saya undang teman-teman yang baru gabung, yang kemarin dari hari Rabu sudah bergabung dengan acara Bible study kita. Saya berdoa jemaat dari gereja-gereja juga bisa
bebas bergabung sama kita semua di sini. And I pray that Jovina bisa bergabung. Saya berdoa Vinora bergabung, Kamela bergabung juga. Gak usah nantiin orang. Semua yang ditanya mudah dijawab di Bible Study. 2 kali seminggu loh. Rabu jam 5 sampai jam 6. Live streaming yang itu pasti. Sabtu dari Bali nih. Oke, jam 10 sampai jam 11 WIB. Atau jam 11 sampai jam 12 WITA yang di Indonesia Timur. Oke, so saya mau Anda semua bisa ngalami dan mendapat pengajaran, pengertian. Karena firman yang kita ngerti, firman itu memerdekakan kita. So, yang bisa merdekakan kita total itu cuma firman. Di luar Yesus gak bisa apa-apa. Merdeka kagak bisa. Oke, menyembah Tuhan gak bisa sama sekali. Kalau Anda ikut ilah lain di dunia ini, merayunya sih sedap. Begitu masuk itu kayak tikus masuk ke perangkapnya gitu loh. Dia kecantol dengan bau harum ikan asin. Atau kalau di Amerika keju gitu kan ya. Begitu kecium bau keju tuh, kecium bau ikan asin. Shoot, dia lupa daratan. Dia gak lagi mikir itu ini di radius berapa, ada di lokasi apa, ada apa, digantung di mana, itu keju atau ikan asin. Langsung dia terjang. Begitu masuk, pintu perangkapnya ketutup. And dia muter makan makanan yang sudah habis. Tapi udah masuk ke dalam hatinya dia sendiri. Begitu pula banyak orang Kristen yang muter-muter ke perangkap, terpenjara oleh kepahitan, tidak mengampuni. Ini ayatnya jelas gambarinya. Yesus tuh hebat kalau gambarin. Matius 18 ayat 21 sampai 34. Nah, kalau Anda tiap hari berada dalam Tuhan, biar di perangkap setan pun loh, kalau balik ke Tuhan dan duduk di kaki Tuhan dan menanti Tuhan dengan sabar, dengan berdiam di hadiratnya, udah deh Tuhan pasti hadir. Paulus sama Silas di penjara, diborgol, dirantai, dicekik di lehernya, diborgol di kakinya, di tangannya. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kondisi fisik penjara. Bagaimana dia? Lepas gak? Malaikat datang, gempa bumi ada, copot besi aja pakai gembok copot. Tuh besarnya kuasa hadirat Tuhan. Makanya kita mesti pakai pola pikir siapa kita dijanjikan oleh Allah dalam Kristus. Karena siapa kita dalam Kristus itu adalah authentic identity. Identitas otentis. Kita tuh sesungguhnya siapa? Ya kayak gitu. Lihat diri kita pakai lensanya Allah. Jangan pakai lensa bekas berzina, bekas bohong, bekas nyakitin orang. Udah yang itu udah berlalu. Yang itu Yesus sudah tebus di kayu salib. Dan Yesus sudah ampuni kita. Jadi nggak masuk akal kalau itu dikorek-korek terus. Sekarang udah mesti ganti lensa, dan pakai lensa bagaimana Allah lihat bangsa Israel. Allah lihat kita, keturunan bangsa nenek moyang kita dalam Kristus. So Ibu Feni Ong, thank you so much sudah bergabung. Dan kita sukacita sekali karena hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang ngajarin bagaimana kita betul-betul melepaskan, nyerah total, melepaskan diri kita dari kontrol kita. Udah deh dilepasin aja deh, di-abandon aja deh, dilantarin aja. Jadi kamu gak usah turut campur sama hidupmu. Biar Allah yang kendalikan, pegang kontrol atas hidup Anda dan saya. Nah itu baru Anda ngerti yang namanya believe, trust, surrender. Kalau nggak hidupi seperti ini, nggak apa artinya surrender? Apa? Orang Anda masih pegang kontrol kok. Tapi kalau Anda lepas kontrol total dan let go and let God. Kalau Anda let go dari kendalimu atas jiwamu, hidupmu, baru Allah let God, baru diizinkan, baru dia masuk. Karena Allah itu sangat-sangat gentleman. Gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di dalam Bible Study dari Rabu kemarin sore ya. Anda yang sudah bergabung,
Inge, Joli juga sudah keluar dari rumah sakit, haleluya. Hanya opname check up kok ya. Dan juga saya berdoa, Pak John juga bergabung sama Ibu Feni Ong. Saya juga bersyukur untuk Mega, Pak Minto juga yang kita nanti bergabung juga jam 2 sampai jam setengah 5 ya. Di Trans Resort Hotel. Ibadah mingguannya gereja kami itu Sabtu. Jadi mulai Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore itu betul-betul gereja ini jemaatnya dan saya mempraktekkan Sabat. Nah kalau saya praktekkan Sabat tapi hari Sabatnya beda. Kalau jemaat di Bali hari Sabtu sampai Minggu. Itu nggak lepasin aja kerjaan yang dapat gaji, lepasin kerjaan yang nggak digaji kayak masak, nyetrika, nyapu, nyiram kebun, itu lepasin aja. Oke, biar Tuhan yang jaga kebunmu. Malaikat-malaikatnya yang jagain semua. Oke, biar semuanya untuk membersihkan teras, rumah, ngepel, segala macam dapur, udah biar ART Anda juga tidur. Dan mereka bisa jalan-jalan. Nanti mereka balik jam 6 sore hari Sabtu, hari Minggu dan sukacita, seger. Suruh mereka baru mereka boleh mulai kerja dengan hati yang jiwa yang dahaga akan hubungan yang sehat. Kerja sama tim yang baik. Kan beberapa rumah ART-nya bisa 5, bisa 6. Ada yang 1, ada yang setengah hari. Tapi perlu bangun hubungan dengan mereka. Karena kita semua manusia. Kita cuma dibedain dengan kelas ekonomi kok. Sama pendidikan. Udah aja itu. Sama. Dan yang lain sama. Kita manusia di hadapan Allah. Oke. So terima kasih yang sudah bergabung. Diana Wati. Ibu yang dari Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Anda yang setia mengikuti pelajaran Bible Study bersama saya. Nah yang Anda dari Sulawesi Utara, dari Jayapura, Sorong, Manokwari. Ini kehidupan yang perlu didengar setiap hari. Ya, dari Medan, saya berdoa Anda gak nyerah. Karena memang disiplin itu susah. Anda kan maunya dapat berita baru, tapi gak ada apa-apain berita barunya. Ya Anda jadi orang baru apa tetap lama? Tetap lama. Karena Anda cuma koleksi informasi baru. Habis itu tidak diproses, tidak diaplikasi, sehingga tidak ada implikasinya di cara Anda berpikir, berkarakter. Makanya Anda akan muak sendiri, capek sendiri beragama karena nggak ada buahnya. Tapi mereka yang punya iman, karena iman tanpa perbuatan kan mati kan. Nah yang punya iman, melakukan apa yang Tuhan suruh, itu pasti hidup. Bahkan menikmati buahnya. Oke? Thank you Ragini sudah bergabung juga. Nah saya mau undang Anda semua kita satu dalam doa. Supaya kita bisa mengerti dampaknya itu apa. Untuk hidup di dalam Tuhan itu bagaimana. Dan terhadap diri Anda dan perilaku Anda. Anda gak nyesel. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bisa tenang, slowing down, berdiam di hadapan Yesus. Kami diinfus dengan hadirat Yesus Kristus. Tuntun kami semua supaya firman yang dibagikan ini hidup lebih aktif, lebih tajam daripada pedang bermata dua memisahkan jiwa dan roh. Aku minta di dalam nama Yesus agar setiap kami di tengah musim yang gak menentu, dunia yang kacau kayak apa, kalau kita setia berada di kaki Tuhan, merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, maka pada akhirnya kita akan mendapat upahnya.
So aku berdoa perubahan-perubahan yang drastis, ekstrim yang telah terjadi. Aku berdoa Tuhan kasih karunia-Mu menyediakan apa yang Kau butuhkan. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, di hari Rabu saya udah ringkaskan 3 hal yang kita belajari dari beberapa bulan terakhir ini. Bahwa untuk Anda bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Ingat ya, Dr. Charles Stanley berkata seperti ini. Do you know that we all have to be connected with God? Apakah Anda tahu bahwa setiap hari kita tuh semua mesti terkoneksi dengan Tuhan? Dan kemudian jemaatnya berkata seperti ini. Bukannya sejak kita jadi Kristen, lahir baru kita udah terkoneksi. Yes, tetapi kita tidak berjalan dengan Tuhan. Cuman koneksi aja, konektor aja gitu. Tapi kita gak pernah mengenal hati orang itu. Gak pernah dikenal hati kita. Gak pernah dikenal visi misinya. Gak pernah dikenal jalan-jalannya bagaimana mencapai itu. Kita diam aja, kita cuek. Tapi kita upload foto-foto. Kita mau tahu fokus kita di mana ya? Di diri kita, narsistiknya kita, apa di Tuhan Yesus? Nah, Anda mengenal yang namanya satu slowing down to be with Jesus. Ini contemplative prayer. Yang kedua, you pray the scripture. Izinkan firman meneguhkan hati. Yang ketiga, dengan kesederhanaan, just tatap Tuhan. Tidak ngapa-ngapain, tidak mengharapkan dapat apa-apa. Tidak berdoa pada Tuhan sendiri. Tetapi kita berkumpul semuanya. Diri kita, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menjadi satu dengan cara menanti Tuhan. Jadi menanti Tuhan itu menatap Tuhan. Nah kalau ini dipraktekin tiap hari, ini Anda akan bangun otot mendengar suara Tuhan. Ini namanya practice makes possible. Praktek yang membuat tidak ada yang mustahil. Bisa dicoba, bisa dialami. Oke, yang benar-benar bilang gak terjadi apa-apa tuh ya enggak sih, gak pernah terjadi. Oke, practice makes available, practice makes possible untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Day by day. Yang penting apanya? Day by day. Nah ini yang saya mau Anda perhatikan baik-baik. Kenapa kok mesti day by day? Karena ini menciptakan kebiasaan baru, new habit. Kenapa habit mesti dibikin? Karena habit menuntut disiplin, bukan motivasi. Anda bisa hanya termotivasi berapa kali, habis itu kolaps. Kalau tidak terjadi apa-apa. Tetapi di sini bicara tentang ketekunan itu buah daripada disiplin, training to be disciplined. Doa itu sama dengan bangun otot iman. Iman itu bekerja dengan kasih. Berarti iman itu bekerja dengan Allah. Berarti kalau Anda lakukan day by day dengan daily office, day by day, Anda bisa minta beli kopinya dari kantor saya, tersedia stoknya ini. Oke, hanya 2 buku yang berubah inside out, day by day, untuk demi ada hubungan yang sehat emosi. Yang ini untuk hati daripada orang tersebut mengalami keselamatan. Oke? Nah, kalau udah mengalami keselamatan, datang ke Tuhan tiap hari. Karena Tuhan juga butuh dicari, Tuhan tuh butuh diajak ngomong. Tuhan juga suka untuk bertemu muka, berjumpa. Kemarin saya review, saya tanya begini sama jemaat saya. Kalian baca ya, Ulangan 6, 7, 8. Bagaimana kamu lihat Tuhan ngelihat kita tuh seperti apa? Dan Tuhan ngelihat orang Israel, budak-budak, mantan budak di Mesir, 430 tahun, keluar dari Mesir. Nah, Allah punya perspektif apa? Punya gambaran apa tentang orang-orang ini nih? Yang keluar dengan mujizat yang luar biasa dari Mesir ke padang gurun Rafidim. Ayo, apa? Bagaimana Allah lihat
orang Israel itu. Budak, bajingan, busuk, begitu. Dan Allah kalau mikir begitu nanti manggil mereka, sini busuk, sini bajingan. Begitu. Gak ada ya. Wibawanya solid. Anda baca kitab Wahyu, kitab Yakobus, wibawanya solid. Itu Allah Tuhan kita. Nah, pada waktu Anda datang kepada Tuhan, dan Tuhan itu kan suka sembunyi. Ingat ya, kita akan dibawa Tuhan ke masa kekeringan sengaja loh. Ada di tempat yang Tuhan mau saya berada, tapi nggak kerasa Tuhan sama sekali. Nggak tahu, nggak ada sensasi, nggak ada impresi, nggak ada resonansi di hati kita, nggak kelihatan aja. Nah, untuk Anda bisa tetap ada di tempat itu dan gak kerasa ditinggal teman, keluarga, dibilang fanatik, terus dan Anda gak percaya firman-Nya Tuhan. Anda mesti muter-muter kayak orang bego gitu loh. Kan biasa kan orang kalau habis narkoba dicabut langsung kan putus kan, wah sakau, dia kata istilahnya sakau, withdrawal ya. Dan kalau memang dia tidak mau terikat terus oleh narkoba. Tuh kalau Tuhan yang salah, ngiket, menjerat. Kalau Tuhan Roh Kudus memerdekakan. Beda dong, ini apa ini, hulu ke hilir. Nah tekun itu nggak bisa diperoleh tanpa disiplin. Disiplin itu tidak bisa terjadi tanpa timing. Waktunya dibikin sengaja dan nggak bisa diganggu gugat. Nah kalau Anda udah disiplin, latihan di waktu tetap, tidak boleh diganggu gugat, apapun terjadi kecuali. Kecuali ada kematian, ada perkawinan, ya nggak bisa, mesti ditinggalkan dulu. Ketekunan untuk datang berada bersama Tuhan, karena Tuhan juga rindu sama kita. Itu sepenting kita berdiam, menanti Tuhan, mencari wajahnya. Dan kita bisa bertekun, bertahan di situ. Dan tidak kemana-mana sampai Yesusnya, hadiratnya kembali. Kalau nggak kembali hari itu, tetap menanti. Tetap postur hati kita menanti. Oke, nah kita lihat kemarin di hari Rabu kita baca Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggap sebagai suatu kebahagiaan. Rejoice. 1 Tesalonika 5:16, Paulus memerintahkan pada jemaat Tesalonika yang jahat-jahat itu, rejoice. And rejoice, and again I say rejoice. Oke. Kalau kamu sampai jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita akan mengalami banyak pencobaan, banyak musim susah. Rejoice, anggap sebagai berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, lingkar itu 3 kata itu, ujian terhadap imanmu, itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu bukan atribut yang kita bikin, kita paksa badan kita bikin PR. Sampai besok ulangan 100, kita paksa badan kita, otak mata kita supaya mata pelajaran. Apa, isinya apa, kita tuh tahu semua. Nah kalau bisa sampai seperti itu, ada Tuhan Roh Kudus yang ngeluarin buah ketekunan. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah sinonimnya, bahasa Inggrisnya itu adalah endurance. Di sini kita dan sambil menanti Tuhan terus dengan memandang Tuhan, kita dipersiapkan sekarang untuk masuk dalam pengalaman ke tempat yang lebih dalam lagi bersama Tuhan dan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Nah, kita masuk ke 2 ayat ini ya dari Rasul Paulus di hari Rabu malam. Kita lihat orang tekun ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kebanggaanku, sekarang ku anggap aduh semua itu percuma deh.
Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan segala-galanya, menganggapnya sampah. Supaya aku beroleh Kristus. Ini kalau saya renungkan ayat 8 ini persis kehidupannya kayak ya mungkin nggak separah Rasul Paulus kali ini. Ngenes sekali kondisinya itu di Texas, Amerika. Misionari ini pulang dan tidak punya aset apapun, tidak punya cash apapun. Semua hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan karena banyak yang bantu. Itu cara kasih karunia bekerja loh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Waduh, Anda kalau udah sampai penuh buah penguasaan diri, sampai tinggalkan semua yang ada di dunia, mengejar panggilan surgawi di depan Anda. Wah, itu pemurnian yang Tuhan lakukan di dalam batinmu tuh sudah terjadi. Kalaupun masih ada yang negatif yang keluar, gak apa-apa. Karena kita manusia damage system. Panggil lagi Roh Kudus. Temenin aku mengerti di firman-Mu ini. Tolong supaya aku bisa kembali cinta Tuhan, kembali bergairah cinta Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus. Supaya buah penguasaan diri dan ketekunan menjadi trademark. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke? So Paulus anggap segala sesuatunya itu rugi karena pengenalan akan Kristus. Bukan karena jabatan loh dari Yesus loh. Lebih mulia daripada semuanya itu. Dengan perantara Musa. Dengan perantaraan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Oke, ayat 9. Dan berada dalam dia bukan karena self-righteous, bukan karena kebenaran sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Yang kalau gagal itu gagal semua loh itu. Hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran. Melainkan dengan apa? Kebenaran oleh kepercayaan kepada Kristus Yesus. Dalam penderitaannya. Ini di mana aku menjadi serupa dengan so serupa sampai kematian Yesus supaya kebangkitannya juga tuntas. Nah ini Paulus tuh udah dia lepasin kontrol dari hidupnya, dia tuh udah dia nggak pegang 100% itu Tuhan yang pegang. Jadi untuk masuk di dalam pengalaman ini kita perlu beralih dari doa sekali, 2 kalinya juga nego, kalau bisa lupain aja. Anda kalau mau ngalami ini semua pengertiannya, Anda mesti masuk dalam pengalaman ini. Kita perlu beralih dari doa. Doa hanya sekali, doanya 2 kali per hari. Dan kita mau praktek ritme berada bersama Tuhan. Jadi prakteknya tuh ritmenya udah ada. Di dalam Yesus dan di dalam murid-muridnya. Nah tinggal kita mesti sesuaikan. Kayak pada level ini kita masuk ke dalam hati kita dengan sikap yang baru total. Sikap yang baru terhadap seluruh hidupku. Sikapku yang baru berada bersama Tuhan direndam dalam hadirat-Nya. Nah lihat di sini. Buah roh itu selalu diawali dengan Tuhan bekerja dalam kita. Nah Tuhan gak bisa bekerja dalam kita kalau pikiran kita ke kanan ke kiri. Badan kita pindah-pindah tempat padahal untuk buat tenang. Anda hanya bisa melakukan itu. Nah, supaya Anda tetap berdiam. Waktu Anda berdiam, Allah masuk, infus, dan dia bekerja. Nah, kalau Anda bisa terus seperti ini non-stop. Oke? Pada level ini, kalian akan dipenuhi hadirat Tuhan Yesus. Yang masuk ke dalam hati kita dengan sikap yang baru dan sikap yang total, baru total.
Oke. Nah, untuk ini kita lihat pelajaran dari Paulus. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 sampai 12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yaitu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda bisa garis bawahi dong. Semua yang disediakan Allah dengan sumpah. Oke. Apa yang kutulis kata Rasul Paulus kepada jemaat ahli filsafat yang sombongnya luar biasa ini Korintus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihani dan menghormati pemerintah setempat. Karena kepada kita Allah telah menjadikannya oleh roh, menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. So, Anda bisa nggak hidup tanpa Roh Kudus? Nggak bisa mengenal loh hatinya dari kita sampai kita ini betul-betul untuk kita berdiam supaya apa yang nggak dilihat di mata, nggak kedengaran di telinga, nggak timbul di hati, bisa timbul kembali. Sehingga kita memperoleh yang namanya ketekunan. Dan kita memperoleh hubungan dengan Roh Kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Dan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita nggak usah kepala botak, nyabutin rambut, mikir bagaimana Allah tuh kayak apa sih. Kembali ke basic 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Penting ya, taunya tuh karena kesaksian roh. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Itu sendiri yang ada dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Jadi rohnya aja di dalam apa di luar kita nggak bisa sentuh, kita nggak bisa kasih pertanyaan. Yang ada cuma menanti Tuhan dengan taat. Kita tidak menerima roh dunia kok, tapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu. Ini ada kesaksian di hatimu supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, untuk masuk ke dalam kehidupan yang mendalam bersama dengan Tuhan perlu memiliki fresh attitude. Sikap kita mesti baru. Kelakuan kita juga mesti berbeda. Tapi kalau Anda spend time sama Tuhan minimum 2 kali. Kalau Anda udah 4-5 tahun ya minimum 3-4 kali per hari berada bersama Tuhan. Itu kelihatannya itu Roh Kudusnya akan mengendalikan hidup Anda, bukan Anda lagi. Karena kita kasih izin untuk Roh Kudus masuk dalam diri kita. Dan dia kan maha kuasa. Dan tempat tinggalnya kan tubuh kita. Tidakkah kau tahu tubuhmu bait Allah? Tentu dia akan cari tempat untuk bisa berdiam dalam Anda. Kalau perlu melalui sakit supaya Anda tiduran, supaya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau perlu Anda mengalami PHK, perlu mengalami segala macam problem, nggak apa-apa. Asal Tuhan bisa bersama kamu dan menunjukkan langkah hidupmu. Daripada coba kiri, coba kanan, percuma. Oke, so saya berdoa supaya kalian semua itu betul-betul fokus kepada apa yang terjadi dalam dirimu itu. Oke. Nah, akibat yang di dalam dibongkar, maka keluarnya berubah. Anda mesti memiliki fresh attitude toward yourself. Sikapmu terhadap dirimu kayak apa? Juga fresh attitude towards the Lord. Juga sikap yang baru terhadap Tuhan. Udah pasti ngalami kok. Anda akan terharu. Aduh, Tuhannya begitu luar biasa ya. Aduh, aku baru tahu loh kalau dia yang kerja, aku hanya melongo. Aku ini produk dalamnya yang dioperasi. Ini produk dalam ini bisa keluar loh. Nah, kalau udah sampai itu terjadi, itu Anda akan memiliki sebuah attitude atau sikap yang cocok untuk Anda masuk jauh lebih dalam dibandingkan apa yang pernah kamu udah tahu. Ya, kalau hidup dengan 2-3 kali berada bersama Tuhan, tahulah hasilnya kayak apa. Nah, sekarang ini mau dibawa ke tempat di mana
Nggak ada hitungan 2, 3, 4 hari. Yang ada ya sudah seperti Brother Lawrence. Anda praktek berada dalam hadiratnya tiap hari. Nah, untuk itu Anda akan diperkenalkan satu kata baru. Dalam bahasa Inggris ya. Untuk masuk dalam kehidupan harian. Direndam dalam hadirat Tuhan. Sehingga kayak Petrus, Rasul Petrus, bayangannya dia itu nyembuhin orang sakit loh. Sapu tangannya Paulus, bangkitin orang mati. Anda baca dong di Kisah Para Rasul. Nah, kalau mau level seperti itu, hidup Anda sudah mengenal dengan kata the abandonment. Abandonment, dilantarin. Egomu dilantarin, kasih ke Tuhan aja. Narsistik kita kasih ke Tuhan aja. Mentingin diri sendiri kasih ke Tuhan aja. Itu di abandon tuh si sifat lama. Sifat manusia dosa itu. Kalau bisa dipenggal, dipotong juga kayak Goliat kita itu Goliatnya kita itu manusia lama itu. Suka muncul-muncul dan mengancam-ngancam dan mengintimidasi itu. Potong aja itu. Tapi yang bisa potong cuma Tuhan. Kalau Anda abandon yourself to God. Abandon dari Merriam-Webster Dictionary. Abandon, abandoning, abundance. Definisinya untuk verb ya, kata kerja ya. Is to give up to the control. Melepaskan kendali. Atau pengaruh influence of another person. Orang lain punya pengaruh, aku lepasin, aku lantarkan. To give up with intent of never again claiming a right or interest. Jadi kalau udah di-abandon, itu menyerahkan dengan tujuan tidak akan pernah lagi menuntut balik haknya. Ini udah benar-benar total pelantaran. Ya kayak anak-anak yang dilantarkan di pinggir jalan lah, orang tuanya kayak di Calcutta, India. Yang dilayani satu anak per hari oleh Mother Teresa. Itu Mother Teresa itu hidupnya sudah totally abandoned. Sampai meninggalnya dia. Totally abandoned. Dia hanya hidup, pokoknya Tuhan kau yang kendalikan aku deh. Walaupun gak kerasa hadirat Tuhan tuh hangat, merinding-merinding, gak kerasa sama sekali loh. Nah kalau Anda sudah sampai ke tempat ini rahasianya Brother Lawrence. Baru Anda bisa menjadi orang yang emotionally healthy leader, emotionally healthy spirituality. Baru bisa. Baru gerejanya menjadi gereja yang emosi sehat. Untuk alami pengalaman jiwa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membutuhkan satu, mulai melepaskan, release, let go. Habis let go jangan diambil lagi, karena Anda lantarkan, abandon. Habis abandonment, penelantaran, maka Anda akan mengabaikan keberadaan dirimu sendiri itu udah diabaikan, udah bukan fokus Anda. 100% fokus pemeliharaan, pengendalian, penguasaan Roh Kudus. Makanya itu baru cocok 1 Korintus 6 ayat 19, kamu bukan milikmu lagi, kamu udah dibeli, udah dibayar lunas oleh darah Yesus. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena kamu udah gak ada hak, kamu udah punya pemilik baru. Darah Yesus yang menebus. Menebus kan artinya lepasin dari Anda disandra, diculik, disandra, dan diminta bayarannya. Yesus bayar, aku bayarannya. Anda mesti lepas. Nah sekarang Anda bukan milik Anda lagi. Karena Yesusnya pada hari ketiga bangkit. Dan dia mau tinggal di dalam Anda. Kita semua hambanya Yesus. Karena udah dibeli lunas. So kita abaikan keberadaan total kita. Saya serahkan, saya lepaskan total pribadi saya kepada Tuhan. Allah kita. Amin. Nah, tanpa abandonment gak bisa. Kita gak bisa yang namanya mengalami hadirat Tuhan 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, ngalami mini sabat tiap hari, ngalami sabat seminggu sekali, ngalami per 7 tahun, sabat setahun. Nggak bisa itu. Karena diri Anda masih kendalikan semua hidupnya. Kalau ini udah sampai level, kalau mau dalam banget sama Tuhan nih, Anda udah lepasin dirimu aja, dilantarkan kok. Bukan saja dilepaskan, dilantarkan. Terjadi penelantaran.
Dan apapun segala yang terjadi di dalam hidup saya, apapun yang terjadi adalah atas kehendak Tuhan atau atas izin Tuhan. Itu sudah menjadi Itu udah menjadi filosofi kita lah. Kenapa kita hidup? Bahwa apapun yang kita hadapi, mau enak gak enak, mau makmur atau jaya atau kekurangan, itu kita tahu. Udah deh, ini kehendak Tuhan. Atau ya seizin Tuhan lah. Gak usah ribut sama Tuhan. Pokoknya aku udah ngalami, ini terjadi padaku. Nah, sampai dapat di level hubungan, level dalam bersama dan dalam hadirat Tuhan ini, dimana ada udah nyerah total deh. Kayak kena kesusahan, kerugian, sakit, kena penderitaan, itu udah Anda tahu, ya sudah. Bukan kehendakku, kehendakmu. Ya sudah, ya kok udah izinkan mau apa? Aku pasti ada tujuan baik. Karena itu Anda bisa berkata, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mencintai dia. Roma 8:28 baru cocok gitu. Tapi Anda mesti abandon yourself. So sampai dapat di level hubungan, level dalam bersama dan dalam hadirat Tuhan ini, Anda mesti percaya total bahwa segalanya yang telah terjadi pada Anda itu dari Tuhan. Dan terjadinya karena memang tepat dengan apa yang Anda perlukan. Nah sayangnya itu kalau Anda masih pegang kendali, ego Anda masih pegang kendali, Anda susah nyerah, susah mengakui bahwa ya sudah ini diizinkan Tuhan, ya ini udah kehendak Tuhan. Susah Anda marah di situ. Jadi Anda belum bisa percaya total bahwa segalanya yang telah terjadi pada Anda itu dari Tuhan Allahmu. Belum. Dan terjadinya itu memang tepat sesuai dengan yang Anda perlukan. Oh, aku ngalami ini karena Tuhan lagi mengurusin karakter flowku, cacat karakterku. Oh, dia begini karena aku hatinya serakah. Nah, kalau Anda udah pakai level abandonment, Anda akan punya pengertian seperti ini. Ingat ya, di sesi sebelumnya, pada saat setiap kali kita mau slow down, untuk stop, untuk berada bersama Tuhan, kita terima kondisi jiwa kita apa adanya. Oke? Jadi kita mesti ingat baik-baik di sesi awal di mana kita belajar bahwa setiap kali kita mau berada bersama Tuhan, kita perlu masuk ke langkah di mana kita slow down. Kalau slow down itu tujuannya untuk berhenti. Kalau berhenti tujuannya untuk berdiam. Berdiamlah di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sabar. Jangan marah. Jadi tujuannya untuk Anda sedang masuk dalam berduaan aja sama Tuhan. Time alone with God. Gak ada orang bisa time alone with God lagi sibuk-sibuk. Yuk doa yuk. Terus langsung kita berdiam gitu. Oh kacau, susah konsentrasi kayak gitu. Anda gak bisa kayak begitu. Sebelum mau diajak doa, mau bersama-sama berdiam. Tunggu. Kita slow down dulu dong. Kurangi tempo, pikiran kita istirahatkan dulu. Topik-topik ini udah ditilatakin dulu. Oke, aku join. Slow down itu penting. Henry Nouwen, ini guru yang paling top nih buat ini ya. Orang Belanda. Dia ngomong seperti ini. Kalau engkau mau rohani, gak mungkin bisa rohani. Mau seagama apapun, kamu gak akan rohani, gak spiritual. Sampai kamu bisa slow down. Masuk ke dalam pace kontemplatif, berdiam di hadapan Allah. You are not spiritual. Ini kalau ngomong kekristenan dan agama-agama lain itu mengenai rohani loh. Tapi Anda nggak rohani sama sekali. Kalau Anda nggak pernah, setiap kali sepanjang hari itu ada slow down-nya, stop, tarik napas, hirup hadirat Tuhan,
perkatakan janji Allah yang menenangkan jiwa Anda. Kalau Anda nggak ritmenya kayak gini, pasti frustrasi hidupnya Anda. Nggak bisa juga berada bersama Allah. Nggak bisa. Jadi kalau kita bisa berada bersama Allah, kita terima kondisi jiwa kita apa adanya. Nah, kalau pada waktu kita berdiam, pikirannya lagi kacau, lagi ngamuk, frustrasi, aktif sekali, terima aja. Emang Tuhan mau Anda lihat kok jiwamu lagi sakit kayak begitu? Terima aja. Oke? Anda udah ngejaim-jaim. Nah, apakah alami kehadiran kemuliaan Tuhan? Atau mengalami 2 menit jiwa yang sibuk dengan berbagai suara eksternal atau internal dan internal? Atau pikiran kita lagi nerawang mengembara ke kiri ke kanan? Waktu Anda mulai slow down, berhenti dia dalam hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Ini pada keluar gak nih? Anda lagi ngalami hadirat Tuhan? Gak ada. Anda lagi 2 menit nih, berdiam mencoba dari kesibukan, ketegangan, frustrasi. Tapi Anda membuat keputusan 2 menit mesti diam ini. Dari suara eksternal, internal, rame. Tapi tetap Anda hadapi. Atau pikiran Anda lagi mengembara, menerawang kemana-mana. Sehingga perlu kasih ikat pinggang kebenaran. Kalau udah level abandonment, Anda terima aja kenyataan ini. Peluk kondisi ini. Sebab ini yang dikehendaki Allah untuk Anda tahu. Jiwamu saat ini kayak lagi seperti apa. Nah, Anda bisa relax ya. Bisa relax nggak kayak gini? Jadi Anda nggak nengking, Anda nggak kecewa sama dirimu. Kok aku udah 1 tahunan nih day by day, kok masih jiwaku kayak begini ya, berontak-berontak. Anda nggak usah takut, Anda nggak usah pahit. Anda terima, karena Tuhan mau Anda terima ini. Faktanya kamu sekarang kayak begini, mau terima nggak? Nah, ini nanti Anda kalau sampai mau terima dan peluk, itu namanya Anda memiliki kesadaran diri. Atau yang saya sebut self-awareness. Ini kunci. Ini kunci untuk kita mau diubahkan Tuhan. Kalau kita nggak tahu diri kita kayak apa, bagaimana mau ngapain duduk-duduk di depan kehadiran Tuhan. Kalau memang nggak mau diubah Tuhan. Self-awareness itu breakthrough key. Untuk transformasi mulai terjadi dari dalam keluar oleh Roh Kudus. Bagian kita terima aja perubahan itu. Kita nggak usah bergumul untuk berubah. Nggak ada ayatnya. Allah, firman Allah itu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata 2. Aktif memisahkan jiwa dan roh. Yang kerja udah Roh Kudus. Tapi dia nggak bisa kerja sampai Anda berhenti. Ibrani 4 ayat 1 sampai ayat 7. Lalu setelah Anda memiliki self-awareness, perluaslah perspektif Anda ini. Sampai meliputi setiap detik dari hidup Anda. Jadi bukan urusan cuma tadi 2 menit aku ngalami ini, akan ngalami ini. Sekarang tiap menit, tiap detik itu bisa kerasa, aduh kok jiwaku kayak begini ya. Aduh kok perasaanku kayak begini ya. Aduh aku bisa nyakitin orang nih kalau aku langsung kerja, aku nyakitin orang. Aku mau diam dulu di rumah. Aku mau sedimentasi kotoran-kotoran di pikiranku. Dari suara eksternal dan internal. Nah, kalau Anda bisa perluas perspektif Anda sampai seperti ini, maka Anda akan mulai dapat menerima bahwa apapun yang terjadi dalam diri Anda datang dari tangan Tuhan atau Tuhan izinkan. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Apakah Anda tulus merindukan untuk memberikan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup Anda kepada Allah sampai dilantarkan? Udah deh, aku lantarin ke Tuhan. Biar ini Tuhan yang ambil hidupku. Coba Anda renungkan dulu. Ini baru namanya trust and obey, for there is no other way. Jesus, I believe in you. Itu levelnya ini. Makanya mujizat-mujizatnya terjadi di orang-orang seperti ini. Atau kalau nggak ada mujizat yang instan hilang semua masalahnya, penderitaannya. Paling nggak Anda hidupnya ada rasa cukup. Nggak di bawah tekanan, nggak di bawah depresi.
lega, nyaman, tapi nggak memiliki semua yang orang hebat miliki. Oke? Pandangan, perspektif seperti ini di setiap segala macam situasi kondisi dan di setiap pandangan iman kita akan Tuhan akan membuat Anda selalu berada dengan rasa cukup. Aduh, ternyata yang Paulus tulis kepada Timotius itu ya, olahraga badani bagus. Tapi yang lebih penting olahraga rohani, karena itu memiliki nilai hidup yang kekal. Okay? Ada pakaian, makanan bagus. Tapi punya rasa cukup lebih bagus lagi. Kalau pandanganmu udah ke level ini, di setiap situasi kondisi yang Anda sedang berada, atau sedang maju, lewatin, hadapi, dan setiap pandangan iman kita akan Tuhan, sambil tetap menatap ke Tuhan enggak? Itu akan membuat Anda selalu berada dalam rasa cukup. This is powerful. Do you have contentment? Atau Anda masih nafsu untuk keuntungan besar? Hanya dapat diperoleh melalui hukum dosa yang bikin manusia itu terikat, terjerat, dan bisa lebih cenderung nikmati dunia dan tawaran palsunya. Dan sekali kita nikmati, kita keikat, kita kecanduan. Balik terus ke situ. Atau Anda mulai seperti pasien yang mau dioperasi tergeletak dan terserah dokternya mau ngapain. Aku punya iman dalam Engkau. Itu suatu perjalanan loh. Begitu kita berserah dan lepaskan diri kita sebagai hadiah bagi Tuhan. Wow. Kalau Anda mau menikah di pranikah konseling dikatakan bahwa calon istri itu adalah hadiah bagi calon suami. Calon suami hadiah bagi calon istri. Jadi Anda jangan bikin daftar list sendiri, suaminya maunya kayak apa, istrinya kayak apa. Jangan begitu. Semua yang didaftarin Anda bahwa itu ada di Anda dulu. Karena orang lain akan bisa menjadi seperti Anda melalui pengaruh. Karena Anda leader. Be a gift to your spouse every day. Dengan cara mengizinkan Tuhan untuk reparasi Anda terus. Dan sekali Anda sudah jadi hadiah bagi Allah, maka Anda nggak bisa narik kembali loh. Enggak, aku nggak jadi deh, nggak jadi kadomu lagi deh. Aku masih mau senang-senang di luar. Nggak bisa. Sekali diserahkan sebagai hadiah, nggak bisa tarik balik. Lihat di Galatia 2 ayat 19 sampai 21. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Dari hidup buat hukum menjadi hidup untuk pribadi. Nah, ini butuh abandonment nih. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Untuk itu Anda mesti mati daging. Kalau nggak bisa total abandonment. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam ego, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku gak menolak kasih karunia. Kalau kasih karunia itu kado. Jadi Allah memberikan kado, itu anaknya sendiri. Yesus sama kasih karunia Allah itu sama ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sia dong kematian Yesus. Jadi kalau Anda abandon, Anda udah disalipin manusia dosanya. Tapi jantungnya gak mati, hidup. Tapi bukan lagi Anda yang hidup. Yang dihidupi. Tetapi bukan lagi Anda yang hidup dengan kedagingannya, dengan nafsunya. Tapi Anda yang hidup tuh rohani Anda. Iman itu di dalam roh. Nah, iman itu di dalam anak Allah yang sayang sama kita. Anda hanya bisa abandon kalau Anda dicintai.
Kalau Anda tahu, Anda sangat disayang sama Tuhan. Dan Yesus menyerahkan dirinya untuk aku. Itu Yesus abandon nih. Ini penelantaran nih. Demi Anda dan saya selamat. Jadi pengajaran ini adalah pengajaran tentang a lifelong attitude. Saya juga belum selesai sampai di sini loh Bapak Ibu sekalian. Saya lagi di tengah-tengah ini nih. Dari minimum 2 kali sehari berada bersama Tuhan. Menjadi 4 kali berada bersama Tuhan. Revolusi besar. Enggak gampang. Dari 4 kali debade menjadi dari 2 kali debade menjadi 4 kali. Terus di tengah-tengahnya itu ada breath prayer. Wow, itu yang Tuhan mau. Ternyata kalau susah itu karena kita belum abandon ourselves. Kita belum serahkan diri kita dan dilantarin aja ke tangan Tuhan. Kayak kan Daud ngomong, biar orang tuaku menolak aku tapi Allah menyambut aku. Jadi kalau kita melantarkan diri kita, udah pasti diambil Tuhan. Gak mungkin enggak. Orang masih ngontrol aja sudah dipanggil Tuhan kok. Oke, manusia daging ini suka kudeta. Gak suka dia dualisme. Dia mau kontrol. Makanya bolak-balik jatuh dalam dosa. Udah sangkal diri pikul salib aja. Disalipin biar mati. Dari hari ke hari biar mati. Biar mati jadi ruangan rongga jiwamu tambah gede yang kosong. Supaya hadirat Allah masuk. Nanti gak usah khotbah. Jadi aja hidupnya udah kayak begitu. Udah jadi apa yang dikhotbahin. Nah, Madam Guyon ngomong seperti ini. It is a matter of being enveloped by God and possessed by Him. Jadi apa itu kekristenan? Is being enveloped, masuk di dalam amplopnya Tuhan. Dan dipossess, dirasuk sebagai miliknya Allah. Gila ya. Madam Guyon nyampe. Anda tahu gak dia nyampe gini di mana? Di penjara. Musuhnya dia itu Raja Louis ke-14. Raja Prancis. Yang gak percaya bahwa kekristenan itu mengenai keintiman. Mengenai hubungan pribadi. Gak ada yang percaya. Itu rajanya gak percaya. Itu hanya agama. Moral. Nilai-nilai moral katanya. Jadi begitu dia Madam Guyon terjemahkan. Artinya berada bersama Tuhan dalam keimpinan dan mengalami Kristus lebih dalam lagi. Itu dia dipenjara gara-gara itu. Gara-gara filosofi itu. Madam Guyon juga berkata, abandonment is the key to the inner court. Kalau Anda udah sampai menelantarkan diri Anda, penelantaran dirimu, berarti Anda ada di dalam ruang kudus. Di dalam tabernakel Musa. Oke. Itu adalah the key to the fathomless depth. Itu kunci, Anda tuh dikasih kunci. Kalau Mas Mondro kalau ngajar, kalau Anda pegang master key, mana sih pintu bisa gak kebuka? Semua pintu juga dibuka. Semua storage house juga dibuka. Anda juga terima kunci untuk terobosan. Supaya Anda ngalami semakin dalam kedalaman bersama Tuhan. Nah, kalau Anda ngalami sampai kedalaman bersama Tuhan. Di kedalaman yang tak terukur. Oke, itu Anda udah melantarkan diri Anda. So, yang terakhir, abandonment is the key to inward life. Kalau Anda sudah sampai menelantarkan diri Anda, Allah yang kuasai dan kendalikan Anda, yang nyetir itu Allah total deh. Aduh, dulu saya khotbah dikit-dikit kebenarannya, tapi baru dapat sekilas-sekilas, tapi nggak tahu hidupnya gimana. Sekarang saya bagikan kepada Anda kehidupannya dulu untuk menjadi siapa yang di driver seat. Roh Kudus apa Anda? Anda yang di driver seat atau Anda di passenger seat? Itu baru sempil-sempil. Sekarang kalau hidupin dengan day by day, Anda ngalami. Jadi nanti pewahyunya nggak nyentil-nyentil. Karena Anda hidupin. Okay? So abandonment nomor 1 is being enveloped and possessed by God. Abandonment is the key to the inner court. Masuk kalau di tabernakel Musa itu. Masuk ke dalam kedalaman yang tak terukur dalamnya. Abandonment adalah kunci untuk kehidupan manusia batin kita. Ayo kita berdoa. Berdiam sambil nyicil supaya Anda bisa menelantarkan
ego narsistik kita dan menyerah kepada Tuhan. Sehingga bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalam aku. Hidupku dalam daging ini bukan karena memuaskan nafsu, tapi karena iman dalam anak Allah yang mencintai aku, bahkan mati buat aku. Bapa Surgawi, buat kami semua menerima kunci-kunci dari kehidupan rohani yang ada di kehidupan manusia batin kita. Menerima kunci dari kedalaman akan hadirat Kristus yang di dalam perut kita, dalam hati kita itu ternyata dalam sekali. Hidup dimiliki oleh Tuhan Yesus, bukan Allah lain. Biar pengalaman indah ini bukan stop menjadi teori, tapi menjadi kenyataan hidup. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Oke teman-teman semuanya, kita mau siap-siap juga nih jam 2 kita mau ketemu di ibadah Gereja Generasi Apostolik di Trans Resort Hotel Sunset Road. Di ruang boardroom, Anda dari lobi ke bawah, ada ruangan di situ, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita mau praktek firman, alami Tuhan, mendapat kebenaran yang memerdekakan. Thank you semuanya, Joli, Inge, Mary, Sarah yang sudah melayani, Ibu Rina, Denny dari Bali, semua yang sudah bergabung, Immanuel, Dominic, Ibu Mega, Pak Minto. Thank you semuanya, Selora dan semua keluarga yang sudah, keluarga GGA yang sudah bergabung. We love you, we'll see you hari Rabu jam 5 sampai jam 6 sore. Tuhan berkati.